Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Enda Channel. Untuk video kali ini saya akan membagikan atau men-share ilmu-ilmu dari kerja pergundangan, yaitu alat ini ya. Mungkin dari kalian sendiri pada tahu ya, kalau misalkan kalian semua kerja di gudang atau di distribution center atau segala macamnya, di logistik misalkan, pasti tidak akan asing lagi dengan forklift ini. Ini namanya forklift Pristrack ya, merek BT. Dan video ini saya akan memberitahu tutorial atau cara mengoperasionalkannya. Mungkin tidak akan banyak juga, cuman sedikit ilmu dasarnya doang. Mungkin untuk selanjutnya akan selanjutnya di video lagi ya, maksudnya di next videonya, di part 2 nya. Ini part satunya dulu ya. Yang pertama-tama kita harus kenal dulu forklift BT ini, dari mulai segala macam lah intinya lah. Yang pertama kita tahu ini, yang dua ini garpu, yang ini mas ya, apa tuas, terus yang ini baterai. Kita lanjut pengoperasionalan di area atas di sini nih, di depannya. Yang di sini ada yang ini nih ya. Nih. Di sini ada pedal gas, ada tiga ini ya, ada tiga pedal. Yang ujung itu pedal gas, yang tengah ini rem, dan yang satu ini adalah sensor. Jadi kalau misalkan sensor ini nggak ditekan, misalkan kalian nginjek pedal gasnya, dia tidak akan jalan forkliftnya. Jadi harus berduaan. Jadi dua-duanya harus ditekan semua ya. Terus yang kedua ini ada kursi. Kursi ini juga ada sensornya. Jadi dia kalau misalkan dia nggak didudukin, meskipun kalian itu pedal gasnya ditekan gimana pun, dia nggak bakal jalan juga. Lanjut, ini ada setir. Setir ini dia 360 derajat ya, jadi bisa muter terus. Jadi nggak cuman gini doang, jadi muter semua ya. Jadi serodanya itu muter lah. Terus yang di sini pengoperasionalnya, ini di layar ini ada baterai, ada beratnya berapa kilonya, ini garpu, yang ini sensor ya. Kalau misalkan saya injak gini nih, si sensor ini hilang. Kalau misalkan ada gini, berarti dia harus nginjak sensor dulu. Jadi misalkan kalian gas gimana pun, kalau misalkan sensornya nggak diinjak, tuh saya injak ya gasnya, tuh dia nggak bakalan bisa jalan. Jadi kalau misalkan diinjak, ini pasti bisa jalan. Ini sensornya ada di sini, ini jam. Selanjutnya ini angka-angka ini adalah untuk cara menggunakannya. Maksudnya kalau misalkan si forklift ini mati, dia pakai ada kode-kodenya ya. Ini rem parkir. Kalau misalkan nih rem ini ditekan ini nih ya, maaf ya, nih dia parkir gini, kalau misalkan ditekan dia nggak bakalan, dia kok bisa jalan. Nah, jadi harus ditekan dulu. Terus lanjut, ini dia maju mundurnya ini ya. Kalau misalkan maju ke sini, nah ada panahnya, yang ke situ mundur ya. Terus ini ada tuas-tuasnya, tombol-tombol ya intinya. Berhubung tombol-tombol yang sudah rapuh, sudah nggak ada ininya, jadi saya dimaklum aja ya, soalnya forkliftnya dipakai terus. Yang ini adalah untuk menaik turunkan si garpu. Kalau misalkan ke sini naik, ke sini turun. Kalau ini untuk mendorong mas ya, si ini mendorong si apa sih namanya, si tuas yang gede ini, yang tiang gede itu, narik sama dorong juga. Yang ini til, yaitu untuk mengungkit dan menurunkan garpu. Yang ini buat ngegeser dan menggeser kanan kiri si garpu. Kita coba ya. Si ini kalau misalkan tuas ini atau tombol ini ditarik ke sini, nih si ini bakal naik garpu ini. Kalau misalkan dia didorong, garpu ini turun. Terus lanjut, ini kalau misalkan didorong, dia bakalan ngedorong juga si mas ini. Kalau misalkan ditarik, dia narik juga. Dan yang ini dia ngungkit nih, liatin ya. Nah, liatin garpunya, kita tarik, perhatikan, ngungkit, turun, tuh kan nggak jelas, cuman dia kelihatan kan, tuh turun naik garpunya. Kalau misalkan tombol ini dia ngegeser, kalau dorong itu
geser ke kiri, kalau ditarik ke sini geser ke kanan. Lihatin ya, ini si ininya, si garpunya geser, geser kiri, geser kanan, geser kiri, ya kan. Nah kalau misalkan ini klakson dan ini emergency, kalau misalnya ada apa-apa kita langsung tekan ini aja. Untuk ilmu dasarnya segitu dulu. Mungkin untuk next video akan saya upload atau saya videoin lagi cara mengoperasionalnya dengan benar, bagaimana caranya apa sih namanya tuh, jalannya, terus manuvernya gimana, karena nggak semudah yang kalian kira ya untuk forklift restock ini, karena banyak sekali ilmu-ilmu yang harus kita tahu.